Halo, saya Maria Francisca Mogo, NIM 19120054 dari kelas A Prodi Teknik Informatika Strata 1. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas pertama dari mata kuliah Komputasi Awan, yaitu mereview sebuah aplikasi yang menerapkan cloud computing. Nah, langsung saja, di sini saya memilih aplikasi Google Drive. Nah, kecanggihan teknologi sudah dianggap hal yang umum. Bahkan, kini sudah banyak orang yang mengetahui teknologi, khususnya penggunaan media sosial. Sedangkan, hal seperti Google Drive ternyata belum banyak orang yang tahu loh. Google Drive sering dimanfaatkan sebagai media penyimpanan online. Jadi, data-data yang teman-teman miliki bisa disimpan di Google Drive. Keuntungannya, dimanapun dan kapanpun bisa kita buka. Tidak hanya itu, Google Drive juga dapat digunakan untuk mengirim file yang terlalu besar. Manfaat Google Drive dapat langsung tersinkronisasi pada folder komputer, laptop, ataupun smartphone. Tidak hanya itu, bagi teman-teman yang kegiatannya mobile, teman-teman dapat melakukan editing menggunakan Google aplikasi seperti pengolahan kata, form, ataupun presentasi. Keuntungan yang paling banyak disenangi dari Google Drive, memiliki ruang penyimpanan yang sangat besar. Nah, keren kan teman-teman? Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat Google Drive. Cara membuat Google Drive sangat mudah. Teman-teman cukup masuk di browser Chrome, pastikan teman-teman pun juga sudah memiliki email terlebih dahulu. Untuk browser Chrome, teman-teman bisa langsung mengunduh ke website penyedia. Nah, langkah yang pertama, teman-teman masuk ke alamat email teman-teman. Nanti di sisi kanan atas akan muncul banyak sekali pilihan. Oh ya, email yang digunakan adalah email dari Gmail, bukan dari Yahoo. Ya, teman-teman, dari Gmail, bukan dari Yahoo. Setelah muncul banyak pilihan, teman-teman bisa pilih Drive, dan kemudian teman-teman akan di bawah halaman komputer akan mengarahkan ke Google Drive. Nah, yang berikut langkah kedua, seringkali akan muncul pop-up Google Drive. Nah, di sini teman-teman bisa tekan tanda silang. Kemudian teman-teman bisa lanjut fokus di panel sebelah kiri yang terdiri dari New, My Drive, Komputer, dan lain-lain. Nah, langkah yang ketiga, barulah teman-teman bisa create sebuah folder terlebih dahulu, kemudian klik sekali button New, dan pilih New Folder. Disinilah teman-teman bisa menuliskan nama sesuka hati teman-teman. Misalnya, teman-teman akan menamai folder tersebut dengan panduan Google Drive. Nah, langkah yang berikut, langkah keempat, setelah masuk di langkah ini, teman-teman bisa klik folder panduan Google Drive 2 kali, dan teman-teman pun akan masuk di dalamnya. Disinilah teman-teman bisa menambahkan file-file yang teman-teman ingin simpan. Nah, jika file sudah ditambahkan ke dalam folder, kemudian klik sekali button Create dan pilih File Upload. Nah, langkah yang berikut, langkah kelima, Google Drive pun akan mengarahkan teman-teman untuk masuk ke dalam penyimpanan internal di dalam komputer. Dan teman-teman bisa memilih file mana saja, kemudian klik File dan klik Open. Setelah diklik, teman-teman pun akan secara otomatis akan diarahkan ke folder panduan Google Drive yang sudah teman-teman pilih. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada fitur pada Google Drive. Data yang belum diolah maupun yang sudah diolah dapat ditempatkan ke media penyimpanan digital di Google Drive. Penyimpanan di Google Drive inilah dapat dijadikan sebagai solusi share file dengan cepat dan mudah.
Berbicara tentang Google Drive, ternyata masih banyak yang belum tahu Google Drive dapat digunakan untuk melakukan pencadangan file, foto, video, dan masih banyak bentuk file lainnya. Nah, seiring berjalannya waktu, pencadangan Google Drive juga digunakan untuk mencadangkan riwayat chat WhatsApp. Wow, keren. Tentu saja, para pengguna tidak lagi pusing, kehabisan ruang, dan mencadangkan file data WA atau WhatsApp. Nah, misalnya teman-teman memorinya sudah full, jadi bisa saja mungkin chatnya terus video-video atau foto-foto yang terlalu banyak sampai memorinya full, penyimpanannya full, bisa mencadangkan pesan chat dari WhatsApp jadi tersimpan di Google Drive. Nah, untuk manfaat Google Drive, manfaatnya tuh ada banyak ya teman-teman. Bisa simpan foto, video. Nah, sebelum teman-teman membuat dan mempelajari panduan Google Drive, teman-teman juga perlu tahu nih apa saja fakta aplikasi yang ada di Google Drive. Berikut saya akan menjelaskan sedikit. Nah, yang pertama di sini ada privasi dan hak. Seperti yang disinggung sebelumnya, bahwa Google Drive sebagai penyimpanan data secara online. Nah, terobasan ini adalah salah satu cara Google memberikan privasi dan hak kepada pengguna agar lebih fleksibel dan memudahkan hidup. Nah, yang kedua ada translate otomatis. Manfaat dari Google Drive ini adalah dapat dimanfaatkan untuk mentranslate secara langsung bahasa asing yang tidak kita pahami. Ya, seperti bahasa-bahasa yang ini ya teman-teman, bukan bahasa daerah begitu, bahasa daerah misalnya dari Bejawa, dari Alor, dari Sumba, ya itu tidak mungkin ya. Kemudian ada mampu mengkonvert data. Fitur yang memudahkan kerja kita dari Google Drive adalah disediakan fasilitas convert data. Wow. Jadi, teman-teman bisa langsung mengkonvert data PDF ke teks atau sebaliknya. Caranya pun juga relatif mudah. Semua sudah ada. Jadi kita tinggal kemauan dari kita untuk mencari tahunya saja. Belajar untuk mencari tahu. Kemudian ya kalau saya sendiri belum tahu, jadi harus belajar. Kemudian yang berikut ada revision history. Nah, ini sangat membantu teman-teman yang mobile dan sering melakukan pekerjaan di jalan. Jadi, Google Drive memiliki revision history, yaitu fitur yang bertanggung jawab untuk melihat histori revisi yang pernah teman-teman edit. Nah, tidak hanya itu, ternyata revision history juga dapat dilakukan restore dokumen sesuai dengan tanggal modifikasinya. Meski memiliki konsep yang sama seperti Dropbox, namun Google Drive memiliki keunggulan yang lebih besar ketimbang menggunakan Dropbox. Selain kapasitasnya lebih besar, file yang telah tersimpan akan terintegrasi langsung dengan fitur-fitur Google lainnya seperti Gmail, Google Plus, dan Google Search. Data yang bisa disimpan dalam Google Drive ini sangat beragam, dari file foto, cerita, desain, gambar, rekaman, video, dan yang lainnya. Hadirnya Google Drive dalam versi mobile tentu saja akan semakin memudahkan user untuk mengakses file dalam kondisi dan situasi apapun, di mana dan kapan saja. Satu hal lagi yang kini membuat Google Drive menjadi pilihan adalah adanya fitur APIs untuk para developer yang sangat mumpuni. Fitur ini
menjadi semakin unggul karena Google Drive bisa menghubungkan dengan puluhan aplikasi dari pihak ketiga. Dalam hal ini, Google Drive memiliki kesamaan dengan Dropbox, yaitu adanya layanan berbayar. Google Drive memang tak selamanya gratis loh teman-teman. Setelah kapasitas 15 GB telah habis, maka untuk menambah kapasitas penyimpanan hingga 100 TB, pengguna akan dibebankan sejumlah pembayaran dengan sebuah harga tertentu. Tidak gratis loh teman-teman. Kemudian berikut beberapa keunggulan dari Google Drive. Yang pertama, dengan hard Google yang dapat menyimpan semua file di satu tempat, sehingga kita dapat mengaksesnya dari mana saja dan berbagi dengan orang lain. Nah, yang kedua di sini ada gunakan Google Hard Android App untuk mengakses foto, dokumen, video, dan file yang disimpan pada Google Drive. Nah, yang ketiga, keunggulan yang ketiga di sini kita bisa upload atau download file ke hard Google langsung dari perangkat. Nah, yang keempat, membuat file folder yang tersedia offline sehingga teman-teman dapat mengaksesnya bahkan ketika teman-teman tidak memiliki koneksi internet. Jadi misalnya di kampung nih, jaringan lagi biasa ya di kampung-kampung, di desa-desa yang itu pasti jaringannya masih susah. Jadi bisa nih teman-teman bisa mengakses bahkan ya itu di kampung, pas di desa, pas kita pulang kampung gitu jaringannya setengah mati ya bisa. Terus yang kelima, membuat dan mengedit dokumen Google dengan format rich text. Yang keenam, lakukan perubahan cepat untuk spreadsheet. Yang ketujuh, bisa membaca file PDF. Yang kedelapan, upload dan mengkonversi file ke format Google Docs. Kesembilan, mengambil foto dari teks dicetak dan mengubahnya menjadi dokumen Google. Berikut support untuk penggunaan tablet, Honeycomb atau Android. Ini yang Android versi 3.0. Nah, yang berikut ada keunggulan yang berikut, buka dan lihat file apapun. Simpan file seseorang di tempat yang aman. Akses di mana saja ya, memang kita bisa akses di mana saja. Di atas motor pun kita bisa sambil atau lagi duduk-duduk santai. Bisa nih sambil akses ini Google Drive. Sambil baring-baring atau telepon sama teman atau pacar atau gebetan mungkin. Bisa nih sambil buka akses Google Drive. Terus penelusuran yang canggih. Kemudian lebih dari penyimpanan kolaborasi. Nah, itu untuk keunggulan, kelebihannya. Di mana ada keunggulan atau kelebihan, sudah pasti ada kelemahan dan kekurangan. Nah, berikut ada kelemahan dari Google Drive. Kelemahan penyimpanan data online adalah ketergantungan kita dengan jaringan internet. Untuk wilayah Indonesia, tidak semua tempat memiliki akses internet yang memungkinkan dapat berjalan dengan lancar. Nah, kalau yang tadi itu membuat file folder, membuat itu untuk kalau misalnya untuk yang keunggulan tadi misalnya membuat file folder yang tersedia offline. Nah, jadi yang ini beda pengertian tadi itu membuat file folder yang tersedia offline sehingga teman-teman dapat mengaksesnya bahkan ketika teman-teman tidak memiliki koneksi internet. Itu yang tadi saya bilang seperti kita di kampung juga kita misalnya jaringan bukan kita sih tapi mungkin di kampung saya. Bukan kita tapi di kampung saya jaringannya kan ya belum masuk, masih parah ya. Jadi biasanya cari jaringan tuh naik sampai di pohon-pohon. Nah, itu biasanya kalau membuat file folder yang secara offline ini bisa. Tapi untuk mengakses untuk yang sudah yang mau yang
yang kelanjutannya itu sudah ya setengah mati, dia harus membutuhkan akses internet gitu ya teman-teman. Mungkin ini sedikit review dari saya tentang Google Drive. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan untuk teman-teman yang belum mencobanya, mencoba menggunakan Google Drive, semoga dengan bantuan saya menjelaskan langkah-langkah pembuatan Google Drive bisa membantu teman-teman. Terima kasih.